Oke, 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 oke. Nah, ini sebelum kita jawab pertanyaan dari Cuan Troopers, saya pengen nanya lebih dulu nih, Bro Will. Bro Will ini Ya, ada dua nih langsung ya pertanyaannya, pertanyaan gabungan. Yang pertama adalah Bro Will ini belajar tentang psikologi market itu di mana, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah Bro Will itu mulai bisa mengendalikan psikologi sendiri gitu untuk trading, ini nih bisa sudah dituangkan di buku yang mana nih? Kan Bro Will juga mengarang buku kan, gitu kan. Nah, ini betul, betul. yang mana nih Bro Will cerita tentang psikologi nih? Oke, gue mulai dari yang di buku dulu ya, karena lebih Iya. gampang dijawab. Itu buku gue yang ketiga, Mindful Trader, yang covernya putih tuh di belakang gue tuh. Ya, di belakang Iron Man tuh. Ya, itu Oke. buku ketiga yang ya ketutupan sih. Agak ketutupan memang. Cuma maksudnya itu buku yang benar-benar mengajarkan untuk lebih mengutamakan mindfulness dalam trading. Bawaannya jauh lebih tenang, dan kita kayak, gimana gini, lo mau belajar banyak sumber, it's okay, tapi pada akhirnya keberhasilan lo bukan pada metode apa yang lo ikutin, tapi kemampuan lo untuk menyaring setiap metode untuk dikombinasikan jadi satu style baru gitu ya. Hmm, Jadi itulah kemampuan mindfulness kita untuk bikin kita bawaannya tetap tenang gitu iya. dalam menghadapi market. Karena gue belajar dari pengalaman nih, kadang-kadang ada beberapa orang yang istilahnya apa ya, ngotot sama satu atau beberapa metode doang, karena pada waktu tertentu works banget, ketika udah nggak works mereka cuma nganggap marketnya yang salah gitu ya, bahwa metode ini tetap benar gitu. Jadi ada kalanya akhirnya gue temuin bahwa nyangkut pun nggak apa-apa, yang penting metodenya benar. Sebenarnya bukan di situ, tapi kemampuan kita mengetahui kapan metode tertentu harus dipakai, dan apakah di saham-saham tertentu, maksudnya apakah works di saham-saham tertentu doang atau kita harus adaptasi lagi. Nah itu yang dibahas di buku Mindful Trader tentang psikologi market ini. Nah, kalau Hmm, ditanya gue mulai belajar psikologinya sendiri dari mana, bawaan ya tenang, sebenarnya langsung dari market, bro. Gue ini dulu oh, nggak ada mentor-mentoran. Ya, iya. pada zaman dulu mau mentor-mentor saham tuh mahal gitu, dan budget mahasiswa nangis sih kalau suruh bayar, jujur aja. Jadi kalau disuruh bayar mentor nggak kuat, hasil gue nggak pernah punya mentor, langsung dari market aja. Ketika dikerjain saham gua turun ya gua belajar, pas saham lagi naik gua belajar juga gitu. Jadi datang dari hasil dari jam terbang aja. Ya opsi beda-beda sih. Ada orang yang butuh mentor lebih cepat, ada yang nggak butuh kayak gua juga. Dia nggak butuhnya karena kondisi gitu kan. Yang merasa tidak butuh belajar langsung dari market juga boleh, nggak apa-apa. Cuman dalam hal ini kalau gua sendiri belajar langsung dari market. Termasuk di Berarti kerjaan pun udah pernah gitu. Jadi makanya tuh dapat semua dari situ. berarti guru terbaiknya ini langsung marketnya ya. Ya Nyangkut-nyangkut. setuju, menurut gue betul market akan jadi guru terbaik, karena kalaupun kita belajar sama orang lain, ada minusnya. Ya plusnya adalah lebih terarah, minusnya adalah pengalaman mereka sama pengalaman yang akan kita dapetin itu udah beda waktu gitu ya, udah beda time frame, udah beda zaman lah istilahnya gitu kan. Pengalaman yang kita dapat dari guru kita, itu siapapun gurunya, itu mungkin saat kita akan mendapatkan pengalaman baru itu udah banyak perbedaan, sehingga kita mau nggak mau harus bisa adaptasi lagi. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang bisa beradaptasi tersebut gitu. Iya. Makanya tadi gue bilang di awal, kadang-kadang ada orang ngotot sama satu metode. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuma kalau pada waktu tertentu market membuat metode tersebut jadi nggak works, kitanya bisa terima atau enggak, bisa adaptasi atau enggak, itu yang penting gitu. Hmm. Jadi memang menurut gue market ya the best teacher-nya sih. Tapi ngaruh nggak sih? Ngaruh. Ini jadi pertanyaan lanjutan nih, Bro Will. Tapi pasti Cuan Troopers Oke. Heeh. Ini Cuan Troopers pengen tahu nih, soalnya ini akan sangat relevan dengan psikologi kita terkait dengan kayak seberapa besar gitu loss yang bisa kita terima sampai kita tuh belajar gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang dalam banget, apa kita istilahnya bilangnya duit belajarnya tuh mahal banget gitu. Tapi menurut Bro Will sendiri, duit belajar itu yang gimana ya kita bilangnya, yang standar lah, ukuran standar untuk belajar itu sebenarnya seberapa banyak sih gitu. Kalau yang kebangetan itu berapa banyak sih gitu. Sebenarnya sih itu susah dibuat perhitungannya ya, maksud gua. Ya. Itu kadang-kadang datang dari dari kita punya feeling juga, maksudnya pada saat kerugian tertentu apakah kita masih bisa menerima atau enggak. Kalau Hmm, misalnya itu dianggap cukup ya udah, mendingan gak usah paksain, daripada istilahnya mentalnya kena tekanan market, kan ada yang kayak gitu. Itu ya. benar-benar ada. Jadi ketika ruginya udah terlalu berat,
Akhirnya dia menganggap udah kayak emosinya tuh kayak grafik aja, grafik turun, moodnya turun, lagi naik kayak happy banget gitu. Sebenarnya kan nggak perlu sampai kayak gitu. Jangan sampai gara-gara angka kita punya apa istilahnya punya mental tuh geraknya sesuai grafik kan nggak bagus. Nah kalau ditanya apakah berapa batasan kerugiannya, kalau menurut gua sih sebenarnya variatif. Tapi kalau gua pribadi ya, Iya. kalau loss gua udah 80% sih gua udahan. Karena dulu gua pernah ngerasain gitu, pernah ngerasain udah capek-capek cuan loss 80% beneran terjadi dan balik ke modal awal itu benar-benar titik terendahnya sih, mulai lagi dari awal sampai naik lagi waktu tahun 2015 gitu ya. Wah. Nah sekarang ketika semua orang siap mengalami hal itu, karena eh, kalau menurut gue jawabannya sih di situ, kalau udah sampai 80% kerugian mendingan dan gak usah lanjutin gitu. Tapi buat orang lain pasti beda-beda dong, karena kan persentase itu bicara equity. Kalau Iya. 80% yang modalnya 10 juta masih kecil, masih bisa terima. Kalau yang modalnya 1M mana mau gitu kan. Ih, Jadi menurut gua sih lebih kepada toleransi dari masing-masing. mm-mm. Setelah merugi berapa persen ini, menurut dia masih kuat lanjut gak gitu kan. Kalau masih kuat dan masih sanggup untuk belajar lagi, ya lakukan lah. Gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya pada level tertentu, dia, nah ini gua udah gak bisa toleransi lagi kerugian kayak gini, mendingan di stop. Nah, Gitu. Jadi belajarnya ditentukan sendiri aja sih. jadi waktu itu Bro Will ketika loss segede itu cara supaya tetap tenang dan tetap termotivasi untuk bisa sukses di dunia pasar modal tuh apa tuh yang akhirnya mendorong tuh Bro Will? Oke, jadi pada waktu itu, waktu gua loss gede itu, jujur 2 minggu makan gak enak. Ya karena namanya juga rugi gede kan. Waduh, Serius, ini bukan lagi sorry, ngelawak, sorry tapi banget nih, sorry banget nih Bro Will. Gue nggak boleh ketawain, aduh gue nggak boleh ketawain gue. bener-bener yang gua rasakan pada waktu itu gitu kan. Habis Iya. loss gede, itu 2 minggu makan tuh apapun gak enak. Bahkan di warteg yang biasanya keasinan aja rasanya agak-agak hambar gitu ya. Nah tapi gue belajarin apa yang gue lewatin waktu itu, salahnya di mana gitu kan. Dan Iya. gue punya satu satu aturan begini, kalau gue mau ambil balik semua kekalahan itu, Mm-mm. gue nggak boleh stop dari market. Kalau Iya. gue tutup account, gue nyerah itu uang nggak akan pernah balik. Ya jadi Mm-mm. ada tekad di situ aja sih untuk ngambil balik ya dengan syarat satu aja, jangan tutup account aja. Walaupun beberapa temen gue pada waktu itu bilang ya udah berarti saham nggak cocok buat lo. Tapi gue menurut gue kayak Mm. kalau gue nyerah gitu aja tuh uang baliknya dari mana gitu kan. Jadi gue putuskan dah tetap di market aja gitu. Dan Mm. balik. Iya, iya, iya. Dan balik berkali-kali lipat nih. Iya. Luar biasa. Applause, applause buat Bro Will. Oke, gila, 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 gila. Ini nggak semua orang tuh punya mental yang sama gitu ya. Tapi ini bisa jadi satu masukan dan motivasi ya untuk para cuan troopers gitu. Dan ini bener banget. Menurut gue tuh yang tadi Bro Will bilang itu bener. Dimana ya kalau kita loss udah gede gitu dan tutup akun, ya udah habis semuanya kan. Berarti kita nyerah gitu kan ya. Betul. Kalau kita tetap belajar dan mencari tahu jalan yang benar gimana nih supaya kita tetap bisa stay motivated dan juga bisa ini bukan masalah cuan aja tapi bisa belajar gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang pada akhirnya menghasilkan gitu. Wah, ini menarik banget nih untuk para cuan troopers untuk diperhatikan. Sehingga nih, Bro Will, ini ada pertanyaan yang menarik Oke. tadi cuan troopers kita ya. Eh, si cuan troopers kita ini bertanya terkait dengan strategi nih. Supaya mungkin strateginya ini tujuannya untuk ngetrik psikologi market kita gitu ya. Supaya kita nggak terlalu kena mental lah gitu ya untuk Hmm. memilih risiko gitu. Nah, jadi apakah beli di bawah harga broker itu katanya merupakan strategi yang baik walaupun harga terus turun gitu. Jadi kita cari dulu ya, kita cari dulu harga broker itu berapa terus ya udah kita beli aja di bawah harga itu. Ini dari cuan troopers kita Nara Sangsa 19. Oke, jadi kalau beli di bawah harga broker yang akumulasi, sebenarnya itu strategi yang bagus, tapi kalau emang sahamnya lagi turun, berarti kan itu lagi fase yang namanya markdown ya. Itu Iya. kita mesti belinya juga nyicil. Karena Hmm, kemungkinan besar saat lagi turun, apalagi kalau lagi turun masih diakumulasi terus, berarti kita tahu yang akumulasi ini mau nada di bawah kan. Dan kalau kita mau ngikut ya kita akan nyicil juga. Karena kita nggak tahu sampai di harga berapa mau di stop. Tapi kalau misalnya sideways, ya sideways bisa dapat di bawahnya dan supportnya udah ketahuan ditahan ya itu lebih bagus. Gitu. hmm, Jadi memang harus ada kondisi juga. Kalau misalnya kita tahu nih ada akumulasi konsisten, kita tahu harga belinya di berapa, tapi kan iya. turun terus.
ya pilihan kita cicil beli aja daripada kita buru-buru satu harga nada kan belum tentu kita kuat nahan juga kan. Jadi kita Ya, mesti benar-benar ngikutin yang nada ini. Kalau dia masih mau tunggu di bawah ya ngadu rendah aja, no problem sih. Tinggal kita kuat membuat atau enggak. Menurut ya. gua strategi begitu bagus. Strategi begitu bagus. Cuman ya kadang-kadang kalau chartnya lagi turun, permasalahannya di timingnya aja. Kuat nunggu nggak sampai dia benar-benar mau balikin ke atas harga sahamnya. Gitu. Dan kadang-kadang capital kita udah habis duluan nih kan buat nunggu, buat average down gitu. Ini Ya nih itu yang memang sih lagi situ. ini nih yang harus diperhitungkan juga oleh para cuan troopers ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Lenisit 2009. Pak Will, kalau harga hari ini naik, tapi Hmm. broker summary itu ternyata distribusi. Biasa harga besokannya itu naik dulu, kemudian langsung dibanting atau seperti apa? Karena kan kondisi kayak gini nih yang biasa ngaruh ke psikologi kita gitu kan ya. Kita kiranya apa gitu ya, tapi ternyata yang terjadi apa gitu. Oke, kalau naik terdistribusi memang biasanya sih besokannya naiknya terbatas, sorenya diturunin. Itu sering sih kejadian kayak gitu ya. Ya. Kayak sama apa ya hari ini yang kejadiannya kayak kondisi itu Pani. Ya, kemarin kan kalau kita lihat naik, kalau Heeh. secara broker summary itu pada bilang akumulasi. Gua sih setuju aja pada hari itu, tapi hari ini kan naiknya terbatas di merah ya closingnya kan, walaupun cuma 0,88% itu yang terjadi. Karena kita lihat openingnya 11.50, closingnya turun, sempat 1.055 malah kan sempat istilahnya sempat bikin orang panik sebentar gitu kondisinya. Nah ini contoh saham yang pada saat tertentu kelihatan naik, ya ternyata distribusi besokannya gimana ya kurang lebih akan naik terbatas Iya. dan akan ada pelemahan. Biasanya memang kayak gitu, umumnya ya, walaupun nggak semua persis kayak gitu, cuman biasanya memang yang terjadi adalah naiknya terbatas baru mulai pelan-pelan turun lagi. Karena sahamnya lagi naik tapi terdistribusi, berarti kan yang diakumulasi, yang melakukan akumulasi itu udah di harga yang jauh di bawah gitu ya. Berarti Iya. dia naik, sahamnya naik dia mau take profit. Buat kita yang mau ikut, boleh nggak? Kalau untuk scalper, gue setuju-setuju aja. Kalau memang dia lincah banget bisa ikut, it's okay. Ya kalau misalnya nggak bisa ngikut, tangannya kurang cepat gitu, mendingan dilewatin. Karena kita udah tahu itu kan terdistribusi. Secara resiko lebih tinggi gitu, istilahnya um, potensi nyangkutnya lebih tinggi daripada saat kita beli sahamnya lagi diakumulasi gitu. Hmm, Nah, menarik, menarik, menarik. Jangan lupa ya, ini dicatat ya tips dan trik dari Bro Will ini penting banget soalnya sering terjadi di market belakangan ini. Nah, ini ada pertanyaan dari cuan troopers kita ASYHXO. Saya nggak tahu nih gimana cara bacanya. Tapi pertanyaannya adalah supaya balik modal lagi, caranya itu dengan nyoba saham yang lain kah atau dengan teknik yang baru? bisa keduanya. Jadi waktu itu ini pertanyaan tadi gue lihat munculnya pas pas yang gue cerita waktu 2015 gue ngerugi itu ya. Jadi Oh, waktu itu gue mempelajari lagi kerugian gue tuh datang dari mana gitu kan, maksudnya bukan datang dari saham apa ya, sahamnya kita tahu sih ya, maksudnya metode apa yang gue lakukan sampai salah gitu istilahnya. Gue mm, mempelajari apa yang menjadi kesalahan gue di situ, dan ketika mau balik gue coba lihat dulu nih saham yang waktu itu bikin gue rugi kira-kira bisa apa nggak, bisa ada kondisi untuk mengembalikan kerugiannya nggak. Kalau misalnya nggak ada, gue pindah ke saham lain. Kebetulan waktu itu gue pindah ke saham lain, dan metodenya otomatis metode yang baru, karena gue nggak mungkin pakai metode yang bikin gagal dong, pasti metode yang baru yang kita coba, and ya yeah, works lah gitu. Jadi tekniknya pasti baru karena kita nggak mungkin ngulang yang bikin gagal, tinggal sahamnya kita lihat kondisinya apakah bisa diterapkan lagi ketika dia mau reversal atau enggak. Kalau belum mau reversal lakukan ke saham lain, it's okay. Jadi mm. kita nggak harus istilahnya nggak harus oh gue kalah di saham itu gue balas di saham itu juga, kalau memang momentumnya nggak ada nggak harus. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa lah ya kalau kita pindah saham, kemudian kita menggunakan metode yang baru, tapi yang paling penting yang perlu para cuan troopers ingat dari tips dan trik Bro Will itu adalah jangan tutup akun begitu ya. Kalau tutup akun ya udah gitu, berarti udah ngaku kalah lah, udah ngangkat bendera putih ya. Tapi tetap berjuang ya, cuan troopers. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga terkait dengan psikologi market dari Michael.infinity77. Gimana ngatur psikologinya? Habis cut loss di satu saham, terus besoknya Hmm. pada down semua gitu. Nah, ini kan bentuknya kayak prank gitu ya, Bro Will ya. Kalau mau Hmm. buyback lagi, biasanya kayak, aduh, kok kayaknya nggak proper ya.
kayaknya itu kita udah kena prank terus kita mau beli lagi tuh kayaknya udah ketipu banget gitu. Nah ini tanggapan Bro Will gimana nih? Kita ngaku aja bahwa kita udah kena prank atau gimana nih? Tergantung. Berarti kalau lihat dari pertanyaan ini kan sebenarnya kan false break kan, habis CL besoknya rebound kan. Betul. Kalau kita coba cek pada saat hari di mana cut loss itu dilakukan, apakah ini saham sebenarnya masih diakumulasi atau enggak? Kalau memang udah terdistribusi, terima aja, salah. Kalau misalnya ternyata masih diakumulasi, mau coba lagi, it's okay. Yang penting kita udah tahu nih, berarti karakter sahamnya adalah sering terjadi false break. Pelan-pelan dari sini psikologinya justru lebih main, gitu ya. Jadi kita emang udah tahu, oh, gue beli saham yang memang rawan banget, bisa pagi hijau sore merah ya. Yang penting em, sudah tahu kondisi sahamnya atau karakter sahamnya dan mengikutinya harusnya udah lebih tenang sih dengan kondisi kayak gitu, udah lebih terbiasa. Dan kalau misalnya apakah harus buyback lagi di harga yang lebih atas dan kita habis cut loss, itu pilihan. Kan di sini kan saya bilang kan, mau buyback lagi di harga atas rasanya kok bego. Oke, paham maksudnya kan, kalau beli lagi di atas kesannya begitu. Tapi bukan berarti salah juga. Kalau memang kita udah tahu false break dan kita masih mau nyoba lagi, soal harga berapa kita beli no problem. At the very least kita jual lagi di harga yang lebih tinggi nggak masalah. Atau kita cuman menyadari bahwa kemarin kita terlalu panik dan kita mau balas lagi sama-sama. Kalau kondisi yang memungkinkan seperti yang gue bilang tadi, kalau kondisi dan momentum yang memungkinkan, lakukan aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah tahu nggak bisa lagi, jangan lagi, tinggal aja.